Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alal niran. Sadaqallah wa sadaqa rasuluna bil habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para alimin ulama, para sadis, para ibu-ibu ustazah, para wali-wali murid, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, pimpinan TPQ Ziyadatul Barakah, yaitu Al-Mukarramah Ustazah Hajah Masurah. Kita doakan beliau, keluarga besarnya, senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosanya, dan mudah-mudahan diberikan panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan tahun depan bisa berangkat haji. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru saya, sahabat saya, Al-Mukarram Al-Ustaz Sulaiman. Kita doakan beliau, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan kehidupannya, dan apa-apa yang diniatkan, dicita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang saya hormati pula para ibu-ibu ustazah, kita doakan yang hadir pada pagi menjelang siang ini, kita doakan guru-guru kita, ustazah kita, Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, Allah berkahkan kehidupannya, dan apa yang diniatkan, dicita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ibu-ibu, para jamaah yang mohon maaf yang saya tidak sebutkan satu-satu namanya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana masih memberikan kita nikmat iman wal Islam, sehingga dengan adanya nikmat tersebut kita dapat berkumpul, bermuajahah ke silaturahim dalam rangka peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus tawakufan TPQ Ziyadatul Barakah. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini menjadikan lantaran Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah diberkahkan kehidupan kita, dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini, kumpulnya kita nanti di bawah naungan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di yaumil qiyamah nanti semua kita mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada pemimpin besar kita Nabi Yuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.
yang membawa umatnya minaz zulumati ilan nur. Hadirin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Duduk depan yang rapi ya. Jangan malah bercanda ya. Ya. Nah, yang rapi. Duduk di sini depan. Jangan merecet jangan. Ada recetnya. Mangganya hijau banget ini, kuning banget ya. Agak disiram. Ibu-ibu jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikit lagi johor. Saya nggak berpanjang kalam, dikit aja, pendek aja. Ya Bu, ngaji jangan panjang kalau agak masuk dengan mana pendek masuk. Saya mau nanya, Bu, ngaji panjang kalau agak masuk dengan mana pendek masuk? Kalau panjang masuk. Ya, ini kok. Saya nggak berpanjang kalam, masih banyak ustazah kita. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di sini dari tadi pagi sampai tengah riwang begini, ini menjadikan tanda bukti bahwasanya rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bukti tanda kita bahwasanya kita termasuk orang-orang yang mudah-mudahan keimanan kita, ketakwaan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kita membahas tentang keimanan. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra wal Mi'raj, kalau kita timpalin dengan akal logika kita nggak bakalan sampainya. Dengan ilmu kita pun nggak bakalan sampai. Tapi kalau kita menyikapi peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad SAW ini dengan keimanan, otomatis kita bakal percaya. Karena Rasulullah SAW ketika melaksanakan Isra wal Mi'raj melewati beberapa alam. Yang pertama alam lahud, alam malakut, alam lahud dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Rasulullah melaksanakan Isra wal Mi'raj dalam keadaan beliau mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau kita hitung dengan logika zaman sekarang, kalau nenek-nenek dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kalau pakai motor PCX itu 3,5 bulan baru nyampe. Bu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 3,5 bulan baru nyampe kita. Tapi Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu sekejap. Setelah beliau melaksanakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beliau langsung naik ke langit pertama, naik langit kedua, ketiga, keempat, sampai ke langit ketujuh, Rabbul Aqdar. Beliau berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam waktu dan keadaan waktu yang sangat singkat. Makanya peringatan Isra wal Mi'raj ini kalau kita sikapi dengan akal logika kita nggak bakalan nyampe nya. Mungkin bisa jadi nggak bakalan kita percaya. Tapi karena Allah yang mau, sehingga Rasulullah melaksanakan Isra wal Mi'raj dalam waktu keadaan sejenak dan waktu dan keadaan singkat. Timbul pertanyaan dari utakan orang tamu Sungai Angke. Ternyata Rasulullah ketika berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata dalam keadaan duduk di antara at-tahiyat. Oh, ternyata Rasulullah ketika berjumpa kepada Allah dalam keadaan duduk at-tahiyat. Makanya sering kita baca dalam sholat tuh, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillahi assalamu alayka. Lalu Allah Subhanahu wa taala pula menyambut datangnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu apa hakikatnya kita mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj?
hakikatnya ternyata Rasulullah ketika berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan satu amanah, mendapatkan satu tugas untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Bu, jadi hakikatnya ini Guru Sulaiman punya orang tua mengadakan Isra wal Mi'raj sekaligus tawakufan TPQ Ziyadatul Barokah. Hakikatnya adalah kita yang hadir pagi menjelang siang ini, setelah kita hadir dari tempat majlis yang penuh keberkahan ini, tentunya kita kudu lebih giat lagi, getol lagi untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Jadi Rasulullah ketika berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat perintah sholat. Makanya banyak riwayat menjelaskan ternyata Rasulullah mendapatkan tugas sholat 5 waktu sebelumnya adalah 50 waktunya. Dulunya Rasulullah mendapatkan tugas sholat itu 50 waktu. Coba bayangin, seandainya kalau Rasulullah nggak sayang kepada umatnya, nggak cinta kepada umatnya, beliau tidak memohon kepada Allah, seandainya 50 waktu kita ditugaskan untuk menjalankan sholat yang 5 waktu, kira-kira bagaimana nya? Ya, ini pada lapar bagaimana sih? Orang biar-biar aja. Ya, coba bayangkan 50 waktu. Yang 5 waktu aja kadang kita kalau lagi ketemu gelajis sembahyang walaupun nyusep nonggeng kalau ketemu belah, ya Bu. Kadang johor kena, ya asar ketinggalan, maghrib ketomot, ya isya terlepas. Kenapa isya terlepas mulu? Bimbang sama sinetron, bener ya? Kalau masuk-masuknya, ya Bu. Makanya kalau kita mengambil dalil dari satu kalimat dalil akli, makanya ibu-ibu kamu sungai akeh yang sudah pernah umroh ataupun melaksanakan haji, itu ada namanya Masjidil Haram. Itu samping mihrab ada kalimat sholat as-sholatu wa imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Ini majelis taklim tidak bakal berdiri kokoh tanpa adanya tiang. Leket ya. Nah, biar aja sayangan. Ini dia nih yang rapi. Udah dapat makanan udah ya? Ini udah yang rapi. Udah hilang hati lu. Cetoman dia. Udah dia yang leket jangan. Ya hilang belum nyarang nih kita. Makanya kalau sholat, kalau kita ambil dengan dalil akli, ini tangan ada 5-nya, ada jempol, ada telunjuk, benar, ada jari tengah, jari manis dan kelingking. Seandainya kita ngaku orang Islam, johor dong kita sembahyang, dari telunjuk doang ini. Kalau udah ma'asarnya, biar ada cakapan dikit. Johor ma'asar doang, saban hari kita laksanain itu doang. Maghrib mah kagak, isya ya kagak, subuh ya sudahan. 2 biji kita cuma laksanain, kita makan nasi goreng, ya, dari pagi sampai sore. Habis nggak tuh nasi goreng? Gak kagak, nyogro juga ribet. Bener Bu. Coba kalau kita ngaku jadi orang Islam, sholatnya kita semua kita laksanakan. Maghrib kita jalanin, isya kita laksanakan, subuh kita lakukan, johor kita jalanin, asar kita laksanain. Kalau 5-5-nya ini berfungsi, ini tangan, ntar kita habis doa, kita makan aduk-adukan jengkol, enak nggak nyogronya? Itu begitu. Jadi Islam kita sempurna. Karena apa sebab? Karena ketika kita meninggal, pertama kali kita ditanyakan tuh amal, yaitu amal tentang sholat. Sholatnya bagus, sholatnya rajin, amal ibadahnya sholatnya bagus, semuanya amalannya ngikut bagus. Karena orang meninggal itu bukan bawa amal. Orang meninggal itu bukan bawa amal, tapi diikutin amal. Kalau bawa amal mah enak, buta kata musuh kakek, kata nenek yang cakep dong bawa. Tuh. Tapi orang meninggal ini diikutin amal. Yang bagus ngikut, yang jelek ngintil. Bener.
Makanya kalau kita udah dipotong sama kurung batang, itu 3 yang nganterin kitanya. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, anak, keluarga, laki kita nganterin. Bener Bu. Setelah kita dipendam di alam kubur, sayang, sungguh sayang, yang 2 balik pulang. Anak kita yang katanya sayang sama orang tua, habis nganterin nguburin, pulang ya? Pulang. Laki kita yang katanya demen banget sama kita, habis kita dikuburin, pulang nggak? Pulang. Makanya nenek-nenek masih punya laki, jangan buatan demen sama laki ya. Yang masih punya laki, jangan buatan demen sama laki. Lah bagaimana Ustaz? Kalau kita sudah demen-demen, masa kita jangan demen sama laki kita? Kenapa? Sebab nenek-nenek tuh kalau tengah uang kalau habis bego kan ada itu yang namanya hadis taklim ya. Kan ibu sering baca itu salawatannya. Kalau nenek-nenek kan ada aja salawatannya, sair-sairnya, bener Bu? Kan ibu-ibu tuh kalau hidup mimik ya, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, rabbi jidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan maqmuna. Anak ibu-ibu masih saling ibu-ibu, syairnya kan nemu aja tuh terus itu syairnya. Walau dirimu cantik jelita, Israel datang tiada berharga, suami menangis sebelah mata sambil memikir siapa gantinya. Tuh makanya malah 3 mutan demen. Ada di sini butakan orang kalau songake laki bininya mati, lakinya nungguin di batu nisan sampai seminggu. Ada. Jangan kan kita matinya ya Bu, hidupnya aja ada ya Bu, namanya laki ya Bu. Makanya Guru Sule kan begitu, laki punya bini itu namanya laki. Kalau gue namanya laki-laki, kalau punya bini 3 namanya lelaki. Makanya laki punya bini 3 namanya laki yang superman, laki yang super. Kalau 2 namanya gentleman, kalau atuh cemen. Guru Sule atuh kedua dia, kalau atuh masih cemen. Bu, sembahyang sholat yang 5 waktu. Karena ketika kita sholat kita kepengen, saya mau tanya ibu-ibu dibutakan sini, Bu, pengen gak mati dalam keadaan husnul khatimah? 3 orang yang nyawa. Bu, pengen gak mati dalam keadaan husnul khatimah? Pengen. Pasti saya tanya ibu pasti semuanya pengen. Pada satu riwayat menjelaskan, malaikat Jibril mencabut nyawa hamba Allah itu tergantung keterbiasaan manusia itu. Kalau ibu-ibu keterbiasaannya megang handphone, tiap hari saban hari megang handphone aja handphonenya ditompok aja di mukanya, bisa jadi lagi main handphone dicabut nyawanya. Lantean kemarin boleh masih sehat banget, itu kok dia udah meninggal, apa itu gagal sakit kagak gara-gara main handphone. Tuh, jelek banget Bu, bener Bu. Jadi malaikat Jibril mencabut nyawa manusia tergantung keterbiasaannya. Kalau kita biasa lagi baca rawih, lagi ngancarin ya Bu, kita lagi ngancarin wabadu, lagi ngancarin al-jannatu wa na'imuha sa'alul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Mati lagi apa itu mati. Allah manusia lagi mati kan baca al-jannah, manusianya pulung banget masih jago. Apalagi kita lagi ngancarin Quran di rumah ya Bu, habis pulang sembahyang, misalkan laki kita sembahyang berjamaah di masjid, bininya di rumah ya Bu, nih kudungan apa namanya, yang namanya mau kena belum dibuka, buka itu Al-Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mati bininya, lakinya pulang dari masjid, Assalamualaikum. Nah, bini gua gudeg kali. Agak taunya bininya meninggal pas lagi ngajarin Al-Quran, lagi baca Al-Quran, baca surah Al-Mulk, mati dalam keadaan husnul
khotimah. Kalau kita mati dalam keadaan husnul khotimah, enaknya, enak nggak? Karena apa sebab? Karena orang ketika orang meninggal itu ketika seorang hamil pengen mandiin dia teriak. Kalau bahasa butakan kita begini, Mil, lo kalau mandiin gue udah ditekan banget, gue udah digebekin aja. Kenapa? Gue udah sakit banget karena sakitnya dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Makanya gambaran orang ketika ingin dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti dia ditusuk ribuan pedang yang menusuk dalam tubuhnya. Bu, pedang nusuk ke badan kita. Jangankan pedang, Bu, kita kegencet pintu sembari nyengir. Ya, Bu, betul, Bu. Saking apanya? Saking sakit. Makanya amil kalau mandiin mayat itu jangan buatan gepek, jangan kebuatan ditekan, karena kesian si mayat ini sudah merasakan sakitnya dicabut malaikat Ibrahim. Makanya, Bu, kalau orang meninggal itu amil, Bu, lagi ngurak-ngurak mulutnya, tujuannya untuk mengeluarkan lendir-lendiran si mayat itu. Itu ada suara di atas langit kenceng, Bu. Mau tahu suaranya bagaimana, Bu? Ini amil lagi mandiin orang langsung angket. Tujuannya buat lendirannya itu biar keluar, bertujuan agar pasien menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Itu di atas langit ada suara kenceng, Bu. Ya benar Adam, aina lisanukal fasih. Cucu Nabi Adam, mana yang masa hidup lu, yang suara lu nengking, suara lu pulung. Sekarang lu kagak bisa berkutik apa-apa. Ngomongin orang ketong banget, ngomongin kekurangan orang ceklak banget. Dia hanya menjadi ngomongan orang. Kalau ngomong begitu, lu bakal kagak cek amin itu kok soalnya cuma gitu dia ngomong lagi begitu, mau bilang pelanggangan ya. Segala kupil orang itu kesin. Sok nggak tahu urusan orang. Ada nggak orang yang begitu, Bu? Banyak di sini banyak. Astagfirullahaladzim. Baru dibutakannya langka. Oh, itu ada suara. Cucu Nabi Adam, mana yang mulut lo katanya pasien, ngomongin orang, lagi cetong banget, kekurangan orang lo cekra banget. Sekarang lo lagi dikorek sama amil, lo kagak bisa berkutik apa-apa. Udah mati. Makanya orang mati dikeplak diem aja. Ada di sini orang mati dikeplak ikut. Ya, ada. Jimpul, amil. Setelah ini dikurek di mulutnya, nih amil mirip nih, neken perut, bertujuan kotoran yang sisa dari seorang mayit itu keluar dibersihkan. Itu ketika perut lagi ditekan, Bu, sama amil, itu suara di atas langit kenceng. Ya benar Adam, aina badanukal qayyim. Cucu Nabi Adam, mana yang masa hidup lu, yang badan lu keter, yang badan lu seter, yang kalau ngeliat orang jalan kagak pernah nunduk dangak. Dia nggak tahu depan kobra dia malah nyemplung. Depan ada batu batu dia tetap kurang. Dia dilakukan jongkok. Ayo aja. Kenapa itu dia? Dia lagi dangak aja, lagi ganggu. Iya, akhirnya kita hidup berumah tangga jangan begitu ya, mata tangga juga keselan aja. Jangan begini aja. Lagi pas kita jaga lagi belanja di warung, pas ketemu orang yang lagi bedegin aja tuh. Udah mau pakai wow kataku. Enak banget itu mbak, teman sekali dia. Lah kalau ibu-ibu kalau udah gede sama tetangga kan enggak bisa minggu bisa bulanan. Ya, lah enak. Nah, kalau buatan nenek-nenek, kalau buatan gede sama orang, kalau buatan ngomelin orang kan mana komanya dia agak ada udah ketemu begitu ngomong-ngomong lainnya setelah itu orang lain itu mau punya kamu begitu dia bang dengan sekali mana aja begitu panas begitu agak dia lagi terlalu begitu baru dengan sekali mungkin pada mengingat mukanya ini dulu tak laki bilang gila nenek-nenek tuh kalau udah gede sama tetangga kalau buatan yang ngomong-ngomongin orang ada komanya sekali ngobrol aja. Apalagi kalau ini kalau udah kena ngomongin laki, bu nenek-nenek kalau udah gede sama laki udah gak gede sama sekali ngeliat angop laki aja lah bisa demen. Laki pulang kerja jangan tebak lihat enggak iya kalau jadi laki kan yang serba salah. Kenapa saya bilang sudah salah? 2 minggu agak pulang dicari. Ya, anak jadi temperan. Gak boleh mana pulang-pulang.
lakinya pulang ngetok pintu, boleh tau mukanya, lanjut lu jangan pulang. Gak salah juga laki. Gua bilang Namanya wadon kan Hawa, ya Bu. Hawa artinya mangap. Hawa mangap. Laki Adam artinya mingkem Adam. Makanya di Butanan saya kalau majelis salim bapak-bapak sepi, dah pada nunduk semua, pules. Bu, coba kalau majelis salim ibu-ibu lah recet banget. Ustaz aja baru buka kitab, bahwasanya ibu-ibu gini, Ustaz aja sama nanya apa? Padahal itu gurunya belum selesai jelasin kitab, udah main nanya aja. Biasanya yang nanya mulu cetong banget, yang lemes banget, biasanya itu ibu-ibu yang kagak pernah bayaran. Mama, tenang saja, lebihnya ini saya wakili. Enggak di sini doang, di Butakan saya emang begitu. Ngaji sama gurunya, kita ajarin sama gurunya, ilmunya diambil. Dia emang kurut banget ini, tawakupan nih. Kali setahun sekali, perpisahan kali. Majelis salim ini seorang apa 1.800.000. Orang mah begitu uruk sama guru kotak banget. Tahu kotak Bu? Orang kalau kotak boleh kuning buatan mata kemot. Gua udah kuning buatan mata kemot. Iya, sampai kondianan makan ada tongol di kolong. Ada cecek di kokok. Ya, pas pulang aja mampir sama teman, kata temennya kita mampir dulu, kita makan bakso. Padahal itu habis makan ke toko makan bakso tuh mampir. Namanya makan bakso sambal banyak, pas kurang kempongan blebek. Ya Bu, ini orang Kutek nih. Namanya pas blebek, buang air dia masih di jamban. Namanya di jamban ada lele. Ya, habis makan tongkol. Terus ngopok ikan sayur cecek. Ada asinan dicogrok, ya makan bakso dikolok, enggak perut kempongan dulu dengan dia buang air. Apa dia itu sampai ngomong, Bu, pas dia buang air buang bolehan, sampai diomelin tuh lele diomelin. Kalau kata orang yang Kutek nih, enak banget lele lu ya, gua makan tongkol, dimakan bakso, enak banget tinggal molok doang tuh. Bu, orang kalau buatan Kutek begitu. Makanya sama guru yang buatan begitu di buatan Kutek. Oh, kita kan kepengen, kita kan barokah. Tahu huruf alif lempeng? Tahu? Huruf alif lempeng itu barokah ajaran dari seorang guru. Kita tahu huruf wawu lengkung, itu barokah ajaran dari seorang guru. Kan nenek-nenek sering baca itu, sering nyanyi Gardana Nasidariyah. Orang itu bisa jadi dokter, barokah ajaran dari seorang guru. Engkau jadi presiden, barokah ajaran dari seorang guru. Kan nenek-nenek bisa majelis salim dan Rodana ya Bu, Rodana. Yang lain sama majelis salim laki-laki. Kalau bapak biasa ada seninya dia, makanya kaku kayak tiang listrik. Kalau ibu-ibu kan kalau ngaji kan macam-macam ya, latihan intro sampai 3 bulan ya Bu. Oh iya nih, kayak besok kita kira nih tawakupan ini kali naik Somron, kita udah latihan aja kita malam minggu apa habis maghrib, apa habis johor, apa habis apa, kita latihan intro. Lah besok kita malam harus aja nyampe tuh baca asrokol, baca orang kan makanya namanya asrokol maka Rebana ya, namanya tabun Rebana kan namanya ada intronya tuh ya. Nama gitu kita ngapal sampai 3 bulan ya, tung jingan begitu ya. Baru tak berhenti. Kalau ibu-ibu kan ngajarin itu kan macam-macam, banyak tabunnya. Tadi kan tung kan begitu ya. Ada lagi intronya atur tak tundem kan gitu, dontak jing tak tuh. Ada bilang tak berarti vokalis sampai maju ke depan. Kalau jul Quran di masjid ya, kalian intro asal tak tung ting nih vokalis maju ke depan, tung ting di temannya di belakang nih megang das, tung tahu kakinya berhenti kapak ya Bu. Kan ada gerakannya ya kalau menurut Quran ya. Kan kalau tuh buat abon gitu tak tung
Tuh, yang temannya belakang tuh. Begini aja kakinya. Iya, kalau mau kasih di depan mic dan dandang tutlep, ya tutlep lagi yang ada. Bu, kasih kira tutlep, gak udah itu berhenti, gak udah dia yalil, ya bu. Tuh lagunya, lagu zaman dulu kan enak banget bu ya tabuananya ya. Apalagi kalau namanya lagunya Ifro, gua iya nggak bulu pada merinding, ya bu ya, nyanyi ya. Tuh enak tabuananya. Emang kalau ibu-ibu enak resep, dimana maji sakling ya banyak seni-seninya. Iya. Nah, saking banyak seni-seninya, bilang laki pada berkonde. Kenapa saya bilang laki pada berkonde? Di majelis salim ini dia ngikut, di majelis salim Ustaz Jono dia hadir, di majelis salim Ustaz ini dia ngikut. Makanya udungannya kagak ada rata ini. Ya ada yang merah, ada yang hijau. Iya. Bajunya kok beda-beda ini, ragamananya. Ngomong lakinya gang, besok di majelis salim saja aku gua beda malu amat gua. Ini dulu ya lagi 300.000 ya kagak pakai alu bang. Kenapa gua malu amat bagi seragaman ini? Masa lah kalau bisa bagi seragaman bukan apa bang? Dibilang lu gang, masa laki bini lu doang kita. Yang pakai seragaman doang aja, kita gang gua. Kata laki biarin lu udah. Iyalah, nah sana mari saja aku bilang lu nak kalau sana. Ada 3 kali bayar ya. Ada yang sebulan bayar, ada yang 3 kali bayar, pagi, siang, sore, sorenya lunas. Bagaimana laki yang penuh konde? Tapi resep. Makanya ibu-ibu ngapain beresep? Cara saya mau tanya, beranak sakit aja bu? Bu, beranak sakit apa aja? Sakit, tapi resep ya. Ngomong dulu lagi kadang, beranak sakit ya. Bisa bunting lagi aja. Berarti sakit-sakit terus beranak. Kadang kita ngedeng kencang banget. Anak ngotot kagak apa kagak yang kuning nyusul kayak longmen. Bu, tuh perjuangan orang tua. Makanya di dunia itu orang tua selain orang tua kandung, nih guru kita. Ini orang tua kita. Makanya jasa seorang guru kalau kita bayar dengan nominal sebesar apapun nggak bakal kebalas bu. Makanya dengan adanya tawakupan begini, ini alhamdulillah kalau dibutuhkan Kampung Sungai Angket masih ada seorang guru yang ngajarin alif-alifan sama anak-anak kita. Bu, didengerin. Masih bagus di Butekam kita masih ada seorang guru, ustazah atau ustad yang masih klaten ngajarin alif-alifan kepada anak-anak kita. Tanaman ilmu agama kepada anak kita itu sangat penting. Jangan sekolah doang tuh bocah kempek baru, amben baru, ya bu, baju baru dianterin. Bocah kira ngaji, kagak dianterin. Mana kira ngaji iklan di kebet masuk halaman 5 dari atom 4 beset kali dibeli-beliin nanya. Ikro aja kagak dibeli-beliin nanya. Boro-boro tuh orang tuanya mikirin gurunya. Emang begini ceramah kalau buat apa? Tenang aja saja. Seharusnya orang tua ketika menitipkan anak kepada guru-gurunya ngomong. Makanya orang dulu tuh adabnya sangat cakepnya. Dia punya anak 3. Ya, sampai ke rumah gurunya, ustazah atau rumah ustaz, Assalamualaikum. Babanya dulu datang silaturahmi ke rumah gurunya, Assalamualaikum, salam, guru sehat, alhamdulillah. Itu tumben-tumbenan ini Bang Haji sama Pak Haji ke rumah saya, ada apa ini begini guru, saya punya anak 3. Yang satu kalau gantung, yang satu pakai kotok-kotok ayam, nggak ada sakit mana dulu yang satu lagi juga anak mau terlemes gana. Jadi saya datang kemari pertama silaturahmi, yang kedua saya nitipin anak nih ngaji di sini guru, ajarin anak saya yang kagak bisa cara wudhu, ajarin bagaimana tata cara berwudhu. Yang anak saya belum bisa baca Al-Quran, bagaimana cara bilang cara Quran. Nih bocah mau digedik ya, mau dikempongin, mau dikacuk, mau digedek ya batang leher atau apa. Nih guru, saya ada hadiah, ada duit ini 5 juta buat guru. Tadi lagi nyampe beras, maka belos kan guru, buat guru, saya nitipin anak, beras 5 karung buat guru. Ada nggak sih yang begitu? Kayaknya kagak ya. Iya, kayaknya kagak, ini lagi berhayal aja. Iya, seakan-akan gitu berhayal. Orang dulu sebelum nitipin anak, emak babanya ini datang. Kalau bocah sekarang kan beda. Itu bocah berangkat kayak kebo, pulang kayak kebo. Dia kan kagak dianterin. Baik kata gurunya, ini anak siapa ini ya? Perasaan kemarin murid gue cuma 20, ini namanya 25-nya, 5 anak siapa ini? Paham
ini Bu? Paham? Agama, tanemin ilmu agama sangat penting. Urusan agama emak babanya kudu royal. Seharusnya begini nih, seharusnya nih seharusnya begini. Tong lo kemana? Mengaji mana? Efek Ijazah Barokah sama guru Ubay. Tuh, nih Tong lo buat jajan goceng. Iya Tong, ini buat titipin ya, ini buat guru lo nih 1 juta. Kasih udah bawa dari cekin kasih sama guru lo nih 1 juta. Ada nggak yang begitu? Gurunya begitunya. Lah emang guru kagak capek ngajarin. Makanya ibu-ibu baru pada ngerasain nih berapa tahun belakangan ini sekolah tuh anak ya makanya apa namanya handphone laten nggak ngajarinnya. Ada sekolah tuh kita nggak tahu kenal tuh guru yang ngajarin apaan. Kemarin ibu-ibu pada ngerasain anaknya sekolah di rumah. Apa katanya? Bingung banget kan bingung kan anak-anak nggak didengkuin lo tuh anak-anak bobol banget otak lo, bener Bu. Makanya beban seorang guru mendidik seorang anak-anak didikannya itu sangat berat Bu. Makanya ini mengadakan tawakufan. Apa itu tawakufan? Penutupan sementara menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Makanya banyak tradisi. Kalau di Buntakan kita manggilnya bulan Roah ya Bu. Kalau bahasa Al-Qur'annya ini kan bulan Sya'ban ya. Kemarin Rajab udah kita lewati. Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Sya'ban ini adalah bulannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada satu riwayat menjelaskan. Recet ya. Allah popurik juga ini. Dan diam. Ya, diam. Duduk yang manis begitu. Ini ganteng banget ini anak laki ini. Kalau bahasa Al-Qur'annya bulan Sya'ban, makanya ada satu riwayat menjelaskan kalau bulan Rajab itu adalah litathiril badan. Apa tuh bulan Rajab itu litathiril badan? Kesempatan kita untuk membersihkan tubuh kita dari dosa-dosa kita. Ya Bu, makanya disunahkan untuk puasa di bulan Rajab. Masuk ini bulan Sya'ban. Sya'ban ini adalah lifathiril qalbi. Kesempatan kita untuk membersihkan batin kita, hati kita, yang terutama hablum minan nas, antara sesama. Maka setiap majelis taklim diadakan tawakufan sebelum tutup dengan doa musyafahah itu ya Bu. Selawatan tuh yang bikin kita merinding. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami. Itu nenek-nenek matanya ketek aja kok, gue mati dong kok. Begitu ya. Iya, sama burung-burung di peluk guru, maaf kan? Gimana terjadi dengan guru, otak saya bingung banget. Mana 6 bulan yang lagi agak bayar-bayaran. Makanya diadakan tawakufan, musafahah, saling maaf memaafkan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Habis nangis angkat-angkat Bu, sampai sejam setengah. Maaf habis selesai, udah lapar. Ya Bu, makin nanya panitia ini ada apa nih masak ini makan. Ya paling mentok-mentok namanya kita ada acara tawakuf makanya ada peunti paling ya. Ya Bu, udah ini masak apa aja? Masak nyaji ya? Masak, alhamdulillah. Alhamdulillah nyaji kita nih. Ini kalau kita doain biar panjang umur, sehat badannya dan sehat kantongnya. Kalau guru, kalau sehat badannya sehat, kantongnya sehat, ngajarin juga enak. Makanya orang tua nitipin anak kudu pada hidup juga sama guru, kudunya begitu. Guru beras kagak, gas habis, dapat murid yang atur matanya kotok-kotok ayam, yang atur kudunya budeg, keluar gila, Pak keluar. Yang atur matanya kotok ayam dibaca walladzina amanu. Apa kata bocahnya? Uwak, ya uwak doang. Baca apaan? Gak lagi. Pas gurunya beras kagak, duit kagak gabung, gas habis,
dapat murid yang begitu. Ya Allah, Bu. Tapi seorang guru yang kesabarannya sangat tinggi. Ya Bu, bocah biar katanya ngaji bebel banget, nggak mungkin kita sekarang kita abokin. Bener Bu? Kalau zaman dulu kita masih kecil, ya ngaji kita digablokin, siapa yang tahu? Taruh pun pulang kita ngadu sama orang tua, apa di alam? Lah kagak. Nah kalau ngaji pulang nangis, tabukin sama guru, dulunya bego kali, kagak ngajarin. Tuh zaman dulu. Coba kalau zaman sekarang. Ya Bu, guru tiba notokin doang, lah 5.200.000 itu masuk ke polsek. Ya Bu, kalau guru sekarang nabokin murid, wah berbeda. Sekarang beda sama zaman dulu. Zaman dulu tabukan guru berkah, makanya zaman dulu ngaji ditabukin disabet, makanya udah gede pada jadi, ilmunya pada berkah. Bocah sekarang sangat bejat kita ngajarin, guru sabar, udah sabar banget. Orang ngajarin atau banyak kotok kain, atau takut dia ada budek. Yang satu dikata sakit makanya doyan. Alhamdulillah. Timbang anta alaihim, 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 alaihim. Ya, mohon maaf, itu buat dapat murid yang giginya ada lebih dikit. Alaihim, alaihim. Kata gurunya alaihim, nih mingkem, alaihim, alaihim. Tekep mulut, tekep, alaihim. Apa kata gurunya? Alaihim. Marah tuh guru. Enggaknya. Zaman sekarang, saking sabarnya guru kita ngajarin kepada anak-anak kita, makanya kita orang tua biar pada idep, biar pada sayang sama guru. Makanya saya begini, saya bilang sama ibu butakan sini, kalau masih orang ngaji nih anak-anak di sini seharusnya berpikirnya begini, ada duit nggak kepake, anterin ke rumah guru. Ada beras-beras nggak kepake, anterin ke rumah guru. Begitu gurunya berkah, anterin guru. Bu, berkah bagi beras guru. Zaman dulu saya masih ingat ngaji, gabak kita habis panen, habis giling, dipanggil lah, tau anterin nih sama guru ngaji lu nih, kerja segantang. Itu zaman dulu. Dianterin lagi, udah udah santerin, udah ketemu sama guru, udah. Alhamdulillah gak, doanya panjang banget, doanya berkah banget. Pas pulang aja, nih tau nganterin segantang, kemana? No, amil. Kalau suatu saat kita bakal butuh dia. Begitu Bu. Yang kadang nama guru otak banget, pelit banget. Anak dia beli handphone 1.800.000, bayaran aja 1.005. Bocah di sini aja bayar 1.005. Bayaran 1.005. Boleh jadi nih gurunya kentut pegangan tiang. Bu, kentut pegangan tiang. Kentut. Gurunya kentut pegangan tiang. Boleh jadi guru kampung, guru lekar agak ada yang gemuk, kuntet-kuntet. Guru-guru apa? Yang ngaji anak-anak mah gaganya kotak-kotak banget sama gurunya. Bayaran. Bukan berarti seorang guru mengharapkan bayaran. Itu tanda kebijaksanaan dari orang tua untuk menitipkan anak kita kepada seorang guru. Itu begitu. Makanya orang suruh milih ilmu sama duit, dia milih ilmunya. Duit banyak gak gampang habisnya, tapi kalau ilmu sampai yaumil kiamat bakalan terbawa. Apalagi ilmu yang manfaatnya anak-anak kita diajarin. Diajari tauhid sujud panah, hadza hal karo hal jakal mau, somam amam batam haji dudail terus diajarin tata cara masuk ke WC. Bener Bu? Orang buang air aja retan, ada ilmunya maka kagak. Coba kalau ada ilmunya enak, di awal dengan kaki kiri baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tuh. Retan orang, buang air retan orang punya ilmu kagak, coba kalau ada ilmunya. Dia dijanggan, dia bingung. Dengan di tanah pakai duluan ini, juga dia lompat. Pas galak 60 tahun, juga patah, nyampur itu dia ngebolehin orang. Bu, sembahyang yang 5 waktu. Yang kedua, kita tanamkan ilmu agama kepada anak-anak kita. Karena apa sebab? Nih wilayah kita ini paling cepat pendangkalan akidah kepada anak-anak kita. Ya Bu, sekarang udah banyak perumahan, dibikin taman senyaman-nyaman mungkin. Siapa yang nongkrong? Bukan orang-orang lain, bukan orang sini. Bener Bu? Pendangkalan akidah terkadang tanpa ibu sadari, bukan anak kita tuh yang kena, nenek-nenek sekarang udah pada kena.
tuh. Ngapain? Di tanah training, mereka Adidas. Buat apaan? Mau Capri Day bisa kali minggu. Nenek-nenek ada di sini yang begitu. Nenek-nenek Capri Day di tanah training mau di PUP. Gua bilang kalau nenek torek banget. Kayak Capri Day begitu. Tanpa kita sadari bukan anak kita yang kena pendapat kita, tapi nenek-nenek, mama, orang tuanya udah pada kena. Bener bu? Bener. Makanya duduk itu namanya taman itu ada namanya HM dulu ya, harapan mulia. Itu enak banget kita kalau nongkrong itu sore-sore. Ada ngopi-ngopi, batagor-batagor, kalau bulu, bener bu? Nah, nongkrong dari bis Joko sampai maghrib sampai gelap, bayar kagak. Bener bu? Betah buat di sini tuh. Yang nongkrong itu orang mana mulu? Kayaknya orang sini mulu ya. Bu, mana di HM kagak ada musola, kagak ada masjid, boleh jadi di betah. Dari tengah ribuan dia nongkrong di situ. Kalau kagak dengar aja. Coba kalau kita nenek-nenek udah tua, udah pegang tas dewa, baca dah Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Enak, didengar juga enak. Cucu punya rezeki juga membaginya harga sayang. Kalau nenek-nenek malam minggu lagi bingsang aja. Nah masih lu diem aja. Orang aja gua kemana ke jalan-jalan nih, ke Marrakas ke kemana ke Santera ke Santera. Nenek-nenek malam minggu masih mau mancing aja. Jangankan orang mandi aja tetepnya ngetan. Kata apa neneknya lagi mancing, udah pegang tasnya. Subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tua, ya. Dah intinya begini. Ini Guru Sulaiman, ibu ustazah kita bisa sukses mengadakan peringatan Isra Mi'raj dan sekaligus tawakupan ini. Ayo selesai ini, ayo sholat kita yang 5 waktu kudu kita jalani dan lebih betul lagi ya bu ya. Insya Allah. Saya berpesan, bu, kalau ada rezeki anterin rumah guru minta berkahnya. Ya bu, ditawakupan setahun sekali urut. Jangan lebaran, datang rumah guru, hidup banget. Iya, WA di grup. Cek, ini kapan kita lebaran rumah guru? Besoknya malam Senin. Lu ngadain apaan ini? Kita tabungan arah goceng nyok. Lebaran rumah guru tabungan arah goceng. Dia katanya murid 60 juga ada tabungan arah goceng. Paling berapa duit? Yang atau ngeluarin di kalau nggak orang Bina. Ya ke rumah guru itu, assalamualaikum guru, maafin saya guru, baru datang ini orang lebaran. Itu namanya guru udah siap. Udah siap ngapain? Nerima tamu. Ustazahnya bikin manisan kolang kaling, ada wajib yang datang muridnya, murid nganggapnya keketeng, gurunya ustazah kemarin kue geplak di kolok. Udah gitu dari molok dari ngomong lagi, boleh cek lu nggak sana mana ya dia kata-kata nih jangan bahaya ya. Nah iya tadi kata jarang ini lama banget yang video doangnya kue geplak keluar. Habis kue geplak apa lagi itu? Manisan kolang kaling. Kata ustazahnya, nih bu pada makan, gimana sama dia? Kue ustazah ini sedang amat ini manis banget ini. Ustazah bisa aja bikinannya. Tuh. Hingga aja lebaran, tabungan arang goceng, amplopin gurunya arang goceng, tabungan. Segala ngomong tuh murid. Ustazah, itu ada plastik apa itu? Anak kita doyan banget ini mau kolang kaling, anak dijual. Ya bilang Pak Wilowo itu guru-guru gurunya diambil-ambil. Ya bilang murid perhitungan gama. Bu, nih ayo. Makanya tadi mukadimah saya Rasulullah pernah menjelaskan man fariha fi dukhul Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Siapa orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka jasadnya akan diharamkan masuk ke api neraka. Alhamdulillah, kita niatin bu, mudah-mudahan Ramadan di tahun ini mudah-mudahan kita puasanya pol, amin. Terawihnya juga kita pol, amin. Rezekinya juga tambah berkah, amin. Jangan baru-baru doang hari munggah motong nila, ya motong ayam, giro, ya. Dapat seminggu udah seger masakin di laki. Ya lo, ini sore dapanya, dia udah dorong nasi goreng di mana ke lo? Iya, sore aja baru dapat seminggu, udah dencis. Ya, dia sama emping. Dapat 2 minggu ke sore dikit lagi ada sahur dan gede enak itu. Ya, Indomie rasa soto ya. Kalau nasi baru adukin, ya ilah dapat kurang seminggu lebaran kalau mau kondek dah. Amalan dia udah kesel. Ya, udah mikirin kue, mikirin baju,
bener. Nah makanya saya pesan sama ibu-ibu, ayo udah menjadikanlah bulan suci Ramadan di tahun ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Bener Bu? Baru kemarin kita baru puasa, ketemu lagi di puasa. Bener Bu? Kemarin Cia Anu masih ada, Abang Anu masih ada, tahun ini udah nggak ada. Makanya bulan Roah biar pada ingat sama keluarga yang sudah pulang ke rahmatul. Makanya sekarang di majelis taklim di mana-mana tuh terserah kadang dengerin aja Bu ya, merinding. Kalau selawatan, kalau ketawa aku kalau bisa marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban. Ayo baca semua Bu, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban Rosyami, marhaban ya marhaban syarah ya syahrul Ramadan, marhaban syarah syami. Mudah-mudahan kita diperjumpai lagi di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, di tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi kita doain guru-guru kita, ibu saja kita, mudah-mudahan majelis taklimnya tambah barokah, amin. Mudah-mudahan tahun depan ada yang berangkatin haji, amin. Dan mudah-mudahan apa yang diniatkan, apa yang dicita-citakan dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan para almarhum wal marhumah, para guru-guru kita, sanak famili kita sudah pulang rahmatullah, senantiasa Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan dalam kuburnya, dan di mana makam kuburnya dikan raudhah min riyadil jannah. Ada hadhihi ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'anil muslimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah wa bi du'a'il suratil Fatihah wa biman unzilat 'alaihil Fatihah. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Maqasidana aghithna ya Allah, aghithna ya Rabbi syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna ya Allah ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya wasi'al maghfirah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon dibilang itu maaf yang seluas-luasnya. Jalan-jalan ke Pondok Ungu jangan lupa pakai getek ya Bu ya. Paling enak orang yang berilmu pulang-pulang enteng
Besek ya orang-orang juga kalau kagak bagaimana kayak ada buah anggur, buah jeruk, buah nangka namanya dalam satu namanya parcel ya. Kalau ada orang-orang itu jangan lenggang-lenggang banget ini ya. Kalau tega amat usulnya ya begitu aja deh ya. Ya begitu udah lelah buat ini roman yang begitu kayak gitu nya ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.